warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada para calon investor kami. Perkenalkan kami dari Ngeleung Agency. Di sini kami akan menyampaikan beberapa rencana kami terhadap pembangunan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gresik. Sebelumnya, perkenalkan saya Angela Valita bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Irawan. Perkenalkan, nama saya Lanang Sukma Wijaya. Nah, di sini kami bertiga selaku perwakilan dari Ngeleung Agency akan menyampaikan beberapa poin penting mengapa kami harus mengajak Bapak Ibu sebagai investor kami untuk pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Gresik ini. Di sini kami menemukan analisis pembangunan wisata di sini. Pembangunan ini nanti kami rencanakan di bekas tambang batu kapur. Nah, di sini kami menggunakan peralihan lahan supaya tidak ada yang namanya pembukaan lahan baru lagi. Jadi dari bekas batu kapur tadi kami rubah menjadi destinasi wisata yang nantinya mirip seperti Jatim Park. Di Jatim Park tersebut pastinya ada nanti wisata keluarga. Dan juga tidak hanya keluarga saja, tetapi juga teman-teman Gen Z ataupun anak-anak muda yang ingin berwisata ke Kabupaten Gresik. Nantinya wisata ini kami beri nama Gresik Artland. Lalu kami membawakan juga visi untuk pembangunan destinasi wisata ini adalah menjadikan destinasi wisata rekreasi edukasi budaya Jawa Timur, yang dimana lahannya ini nanti bertransformasi dari lahan tandus menjadi lahan oase hijau. Dan di sini tempatnya nanti kami akan memberikan wadah untuk teman-teman ataupun para seni untuk menampilkan seni budayanya, kearifan lokal, dan juga untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Gresik. Oke, selanjutnya di sini saya Lanang akan menjelaskan mengenai strategi yang akan kita terapkan di tempat wisata ini, Gresik Artland. Saya akan menjelaskan mengenai roadmap dari tahun 1 ke tahun 5, yaitu 5 tahun. Untuk tahun pertama ada fondasi dan identitas. Di sini kita akan mulai membangun dari fondasi yang paling dasar, seperti contohnya itu ada infrastruktur dasar, seperti jalan yang akan menuju dari tempat wisatawannya ke tempat wisata kita. Kita akan membuat jalannya itu agar mudah diakses, agar nanti para wisatawan itu tidak susah ke tempat wisata kita dan mereka merasa nyaman. Dan juga di tahun pertama ini kita akan mencari identitas diri dari tempat wisata kita, di mana jelas bahwa identitas dari tempat wisata kita adalah berbasis tradisi dan kesenian lokal. Nah, di sini tahun kedua ada penguatan program dan kolaborasi. Di sini kita akan mulai menguatkan program-program yang ada seperti SOP yang diterapkan dengan jelas dan juga beberapa peraturan agar tempat wisata kita itu menjadi teratur dan lebih jelas arahnya itu kemana. Dan kita juga akan berkolaborasi mulai mengajak talent-talent atau orang-orang yang mungkin mampu agar bisa ke tempat wisata kita dan mempertunjukkan kehebatan kesenian mereka. Dan juga di sini tahun ketiga ada ekspansi atraksi dan diversifikasi. Di sini kita mulai mencoba mengadakan event-event bulanan dengan skala nasional saja atau lokal agar lebih menarik wisatawan. Dan juga di sini kita akan mulai mengasah talent-talent kita agar bisa mempersiapkan atraksi wisata ke para wisatawan agar wisatawan itu puas dan bisa kembali lagi ke tempat wisata kita. Di sini untuk tahun keempat ada penguatan ekonomi lokal dan berkelanjutan, di mana jelas tempat wisata kita itu menggunakan konsep tempat wisata berkelanjutan, di mana kita kan bisa terus wisatanya berlanjut terus agar nanti para investor juga tidak takut kalau tempat wisata ini akan bangkrut. Di sini kita akan memantapkan sistem ekonomi dan keuangan kita di tempat wisata ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini untuk tahun kelima ada mulai internasionalisasi dan penguatan reputasi. Di sini kita sudah harus mulai memperlihatkan reputasi bahwa tempat wisata kita ini bagus dan juga kita harus mulai berani bermain ke skala internasional. Di mana kita di sini harus membuat event tahunan berskala internasional agar bisa menggait pasar global atau internasional agar mau ke tempat wisata kita dan menunjukkan bahwa Gresik ini mempunyai tradisi atau budaya yang juga bisa bersaing dengan budaya-budaya lainnya dan bisa berkaca di market internasional. Selanjutnya di sini ada program-program yang ada di tempat wisata kita. Yang pertama itu ada gedung kembar, di mana gedung kembar ini ada 2 gedung. Yang gedung pertama itu berfungsi sebagai teater, di mana jelas sebagai fungsi dari teater. Di sini kita akan menunjukkan penampilan dari kearifan lokal dari Gresik ini. Di sini akan banyak-banyak mungkin seperti musik-musik dan juga drama-drama dari Gresik. Dan juga
juga selanjutnya itu di gedung kedua, di sini ada atraksi tradisional dan juga ada museum yang memperlihatkan Gresik dari progres dari dulu sampai sekarang dan ciri khas budayanya itu apa saja. Di gedung kedua ini ada atraksi tradisional itu seperti contohnya kita akan memasak makanan khas tradisional Gresik dan juga membatik. Selanjutnya tempat wisata atau program yang kedua itu ada outbound. Jelas sekali outbound itu tempat wisata yang ada di luar ruangan. Ada berbagai macam atraksi luar ruangan olahraga seperti contohnya itu Flying Fox. Selanjutnya ditemani dengan outbound, di sini ada tempat camping yaitu dengan nama Eurocamp. Di sini tempat camping kita akan menyewakan beberapa varian tenda-tenda dan juga ada beberapa catering yang bisa disewa oleh wisatawan agar bisa dapat konsumsi ketika mereka mau bercamping di tempat wisata kita. Selanjutnya di sini ada tempat oleh-oleh di mana kita berkolaborasi dengan makanan atau jajanan-jajanan khas dari Gresik agar bisa ditaruh di tempat oleh-oleh kita agar para wisatawan bisa membawa buah tangan dari tempat wisata kita dan memperluas nama dari Gresik Artland. Selanjutnya di sini ada restoran. Jelas sekali restoran ini khususnya akan menyajikan makanan khas atau tradisional dari Gresik ini agar bisa nanti wisatawan itu bisa merefill energi mereka dan tidak capek dan bisa merasakan makanan khas dari Gresik. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan 5 tahun ke depan roadmap seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Mas Lanang, di sini setelah melakukan sebuah evaluasi umum, kami menemukan 3 rintangan dan kami juga telah mencantumkan 3 solusi untuk rintangan tersebut, di mana tempat wisata kami akan menampilkan budaya. Maka rintangan yang pertama berkaitan dengan budaya. Maka yang pertama adalah komersialisasi budaya, Bapak Ibu. Jadi di sini untuk solusi yang telah kami berikan adalah membangun dewan adat untuk memutuskan batasan mana dari budaya yang akan ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia belum mencukupi. Maka solusi dari kelompok kami adalah memberikan pelatihan dan juga sertifikasi terhadap masyarakat lokal terkait dengan kemampuan apa saja yang dibutuhkan di pariwisata itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur dan juga pendanaan yang belum merata. Maka solusi yang akan kami ajukan adalah diversifikasi terhadap sumber pendanaan. Nah, kelompok kami juga Bapak Ibu telah menyediakan peta kasar dari tempat wisata tersebut, di mana yang akan kami cantumkan yang pertama, wisatawan datang akan ke tempat parkir dan di tempat parkir tersebut akan kami sediakan beberapa toilet umum untuk keperluan dari wisatawan tersebut. Kemudian di poin 2 dan juga poin 3 seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Mas Lanang, akan kami bangun gedung kembar. Sebagai yang pertama adalah untuk tempat teater, tempat pertunjukan tari, dan juga untuk yang gedung kedua dapat digunakan sebagai labirin museum, tempat memasak, dan juga tempat membatik. Kemudian yang keempat nih, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Mbak Nova, adalah kafe. Sebagai Gen Z, kita pastinya memiliki keperluan untuk work from cafe. Jadi teman-teman dapat berkunjung tanpa menikmati aktivitas outbound maupun camping, hanya berkunjung ke kafe. Kemudian yang kelima adalah restoran. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kelaparan. Jadi teman-teman dapat berkunjung untuk mengisi kembali energi. Kemudian yang keenam, kami menyediakan tempat jual beli oleh-oleh nih. Barangkali teman-teman berasal dari luar kota gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, karena kami membangun konsep wisata yang ramah akan muslim, kami menyediakan tempat ibadah yakni masjid. Kemudian yang kedelapan, kami menyediakan arena untuk camping seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Mas Lanang. Dan yang terakhir adalah tempat untuk outbound, yakni lokasi yang kami pilih untuk memupuk rasa kekeluargaan dan kebersamaan bagi para wisatawan. Nah, dari yang sudah kami paparkan ini, semoga dan juga kami harapkan semoga para bapak dan ibu para investor dapat menyanggupi apa yang sudah kami sampaikan dan juga berkenan ingin bergabung bersama kami untuk membangun dan juga memajukan destinasi wisata di Kabupaten Gresik ini. Tujuan kami bukan hanya sebagai individu saja, tetapi tujuan kami memang untuk memajukan perekonomian kemandirian dari masyarakat di Gresik sendiri. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.